Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat ya belajarnya ya? Ya, sebentar nih. Tadi kan ada kasus tuh, ada yang terjatuh ya. Kenapa coba bisa terjatuh? Gak pakai sepatu. Nah, nggak pakai sepatu, akhirnya licin, ya kan ya? Licin, betul. Lari-larian lagi ditambah. Nah, makanya bisa terjatuh kayak gitu, ya. Berarti apa yang harus diambil? Coba hikmahnya apa? Dari ada kasus itu. Tidak boleh lari-larian. Terus apa lagi? Nah, harus memakai sepatu. Ya kan di sekolah itu harus pakai sepatu ya. Ada peraturannya. Nah, tidak boleh copot-copot, ya kan? Karena kan ini semuanya lantai. Kalau lantai itu, kalau bisa kita lari ya, lari aja licin. Kecuali di lapangan. Pakai kaos kaki, ya kan? Kaos kakinya licin ya. Nah itu, makanya tuh, mulai sekarang coba dilihat siapa yang nggak pakai sepatu, coba dicek aja. Tuh, ayo coba sekarang pakai sepatunya. Pakai sepatunya dulu. Rafa dulu, Rafa. Pak, tuh Rafa sebentar, coba sini Rafa sini yuk. Rafa sini Rafa, coba Rafa. Tadi Rafa yang jatuh, coba maju ke depan sini Rafa. Maju dulu nggak apa-apa sebentar. Udah sekarang pakai sepatunya. Pakai sepatu dulu ya. Yang lain mana? Ada lagi nggak yang nggak pakai sepatu? Itu ya. Jadi apa manfaatnya pakai sepatu? Coba ada bisa? Pertama tidak terjatuh. Terus yang kedua? Nah, kakinya tidak kotor. Terus apa lagi? Tidak tertusuk paku. Nah itu. Jadi sangat berguna sekali kan ya? Ada alas kaki gitu, memakai sepatu ke sekolah ya. Ya itu terutama itu kalau kalian lari-lari tidak sampai terjatuh ya. Terus juga kalau misalnya main, boleh nggak sih lari-larian terus? Harus ada stopnya. Betul ya. Kalau misalnya kita udah ngerasa capek, nah harus di stop, jangan lari-lari terus. Biasanya gitu, iya betul. Biasanya terjatuh itu gara-gara kita udah capek ya kan ya. Sudah lelah itu, makanya akhirnya kakinya lemes terjatuh gitu ya. Ditambah nggak pakai sepatu, licin ya kan ya. Besok tidak boleh lagi ya apa? Yang tidak pakai sepatu. Iya, yang tidak pakai sepatu. Pokoknya harus pakai sepatu di sekolah ya. Paham ya? Terus juga nanti Bu Jana buatkan ini ya. Ada keyakinan kelas. Apa tuh keyakinan kelas? Ada tahu nggak? Nggak tahu. Jadi keyakinan kelas itu ya, dia seperti itu. Misalnya kebiasaan-kebiasaan yang baik, ya hal-hal yang positif yang harus kita terapkan di sekolah gitu. Tahu kan ya? Coba Keisha, coba. Tahu nggak keyakinan kelas? Apa tadi Bu Diana jelaskan? Kelakuan yang baik. Nah, kelakuan yang baik. Jadi hal-hal positif yang harus kita terapkan di gimana? Sekolah. Di sekolah. Syukur-syukur nanti setelah di sekolah diterapkan juga di di rumah, betul ya. Karena sudah banyak sekali yang masuk tuh. Misalnya apa coba? Tentang HP aja nih. Bu Jana sudah sering diingatkan kan ya kalau HP. Boleh nggak main HP lama-lama? Tidak. Duduk. Aku sehari 30 menit doang. 30 menit juga kelamaan. Bolehnya itu hari Sabtu atau Minggu saja. Saya hari Sabtu sama Minggu. Ya, Aku aja 24. boleh ya. Nah itu ya. Nanti kita rajin melakukan kelas ya. Terus juga ya perhatikan lagi yang kedua. Sekarang lagi marak-maraknya apa? Coba. Bullying. Nah itu bullying ya. Tidak Itu boleh biasanya seperti itu ya. Ya tidak boleh menghina atau mengejek teman. Ya kan ya kita sudah pernah kan ya. Kita sudah pernah menyanyikan. Coba ada yang hafal nggak lagu yang ini? Coba dua orang perempuan sama dua orang laki-laki coba. Agung. Laki-lakinya siapa yang laki-lakinya mau? Boleh bertiga. Berarti 3 perempuan satu lagi. Awas. Sini makanya.
keyakinan kelas. Kamu sudah tahu kan ya? Coba ada tahu nggak? Apa itu keyakinan kelas? Bukan santun. Bukan, maksudnya iya, keyakinan kelas itu adalah perilaku yang baik yang harus kita tanamkan atau kita lakukan betul sehari-hari, betul. Nih di dalam kelas ya. Nanti kalau misalnya di dalam kelas sudah bagus ya, sudah diterapkan dengan baik, di rumah pun juga harus iya, di rumah pun harus diterapkan, betul ya. Ya, yang pertama kemarin apa nih? Ada ingat nggak? Apa ayo? Betul, yang pertama adalah bersikap sopan. Coba sama Asaki, coba sini. Coba cari ininya nih. Kalimatnya yang mana bersikap sopan? Coba, ayo nanti langsung ditempelin. Udah? Ya. Boleh dibantu? Coba 2 orang, coba sama satu lagi. Gambarnya nih. Dan sekarang dibuka dulu ya. Dibuka double tipsnya lalu ditempel. Yang pertama kalimatnya dulu. Nih, sikapnya di sebelah sini, sikapnya. Bersikap sopan, baru di sini gambarnya. Asaki langsung cari loh gambarnya, keren banget. Guguk. Bisa Pak? Ini saya dari pojokannya. Satu lagi nih. Tadi dulu Asaki dulu yang nempel. Nah, ya Asaki udah. Pegang ujian kamu nempel. Ya, yang pertama bersikap sopan. Sebelah sini. Bisa? Ya, udah pintar. Satu lagi gambarnya. Iya. Ya, bersikap sopan. Kau perhatikan. Misalnya apa di sini gambarnya bersikap sopan? Bila bertemu Bapak Ibu guru, kita harus pertama memberikan salam. Assalamualaikum Bu. Nah, baru kita langsung mencium tangannya. Ya, udah ya. Saling menyayangi, betul Nisa. Coba ya kita cari dulu. Cari. Bentar, ini yang kedua dulu. Saling menyayangi, coba cari kalimatnya dan gambarnya. Yang bantuin Nisa, coba laki-laki. Saya HP sudah rapi. Nih udah dipilih sama Michelle tuh, ayo. Ya sini ya dibantu sama dia. Dari pojokannya ya. Yang bisa? Iya pintar. Selanjutnya gambarnya mana? Iya hebat. Nah, coba perhatikan tuh, saling menyayangi apa coba nih? Gambarnya apa? Betul, berpegangan tangan bersama-sama. Berarti tidak boleh memilih-milih teman ya. Semua teman itu sama, baik yang laki-laki maupun perempuan ya. Juga tidak boleh juga membeda-bedakan agama. Nah, kalau yang nakal bagaimana? Kalau teman yang nakal harus dinasihati atau diingatkan. Jadi nggak boleh nakal gitu ya. Nah, itu. Jadi kalau bermain harus apa? Kalau bermain harus rukun. Ya kan sudah dipelajari ya. Ya, harus hidup rukun. Bermain juga harus rukun gitu. Ya. Ya, udah lanjut yang ketiga. Ya betul, kamu pilih itunya sayangku, gambarnya mana? Nah itu betul. Iya betul kan tadi kan jujur contohnya apa tadi tuh? Ya boleh menonton. Ini jujur pegang. Apa taruh di meja aja. Jujur apa? Jujur nih, coba
konsep. Yuk, tempelin ayo. Tempelin dulu. Jangan tanggung jawab ya situ. Ya, gambarnya. Iya, udah pintar. Nah, coba ya yang keempat. Gambarnya apa? Menjelaskan. Loh, bertanggung jawab apa belajar? Kan tugas siswa adalah belajar. Nah, makanya itu. Itu bukan arisan, itu sedang apa coba ini? Berdiskusi. Tuh, ini kan tidak ada bu gurunya tuh. Tidak ada bu gurunya juga tetap belajar ya. Jangan lari di kelas, boleh kayak gitu. Jadi tanpa ada bu guru, kalian tetap harus belajar. Misalnya kalau belajar kemarin tuh misalnya rapat kayak gitu kan. Nah, kalian tetap kerjain tugas, boleh tanya ke teman, nggak misalnya nggak bisa ya. Kalau latihan boleh tanya ke teman, kalau ulangan ya tidak boleh ya. Itu. Pokoknya selesaikan tugas tepat. Tanggung jawab kalian kalau tugas ya. Ya. Dan lanjut yang kelima. Bantu lagi. Bisa. Ngapain itu? Ya, udah coba perhatikan tuh. Yang kelima menjaga kebersihan kelas dengan cara apa ini? Tidak dengan cara melaksanakan tiket tuh sesuai jadwalnya nih. Sekarang siapa yang ini? Coba nih boleh hari Senin, Asaki coba buang sampahnya nih ya. Ya, coba masih ada sampah lagi kan di kolong-kolongnya? Coba lihat. Tuh, ya. Jadi harus membuang sampah di tempatnya. Ya. Dan juga biasakan di kolong-kolong meja jangan sampai ada sampah ya, karena nanti bisa menimbulkan apa tuh kalau ada sampah di kolong meja? Dia bisa menimbulkan kuman dari penyakit dan apa lagi? Menjadi sarang nyamuk. Mari berbicara sarang nyamuk. Kalau misalnya banyak sampah ya apa coba? Ada digigit nyamuk, ada target. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi Bu. Masih semangat Bapak Ibu? Masih. Semangat. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu meluangkan waktunya di sini. Ya, izinkan saya untuk memberikan sedikit ilmu, sharing ilmu tentang budaya positif di sekolah. Sebenarnya ilmu ini sudah didapat dari pelatihan yang kemarin tentang pengimbasan modul pendidikan guru penggerak. Nah, saya di sini hanya ingin berbagi ilmu kepada Bapak Ibu. Sebenarnya ya ilmunya sih sudah kita terapkan semua di sekolah gitu, tentang budaya positif di sekolah. Gak apa-apa ya Bapak Ibu ya? Ya nggak apa-apa. Ya. Yang pertama di sini agendanya tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Dan 5 posisi kontrol guru. Yang kelima segitiga restitusi dan simulasi segitiga restitusi. Ya, selanjutnya kita lihat saja di sini ada disiplin positif. Ya.
Seperti kita ketahui, disiplin itu merupakan suatu aturan yang membuat siswa itu lebih tertib di kelas ya, dan juga di sekolah umumnya gitu ya. Jadi bagaimana kita menerapkan budaya positif pada diri anak tersebut gitu. Jadi bukannya karena hukuman gitu, artinya apa namanya sih, anak disitu bukan karena hukuman, tapi karena memang kita sudah membiasakan hal-hal positif tertanam pada diri anak itu sendiri. Ya. Coba kita lihat dulu isinya Bapak Ibu. Ada teori motivasi, yaitu jadi teori motivasi itu biasanya anak-anak itu termotivasi karena beberapa hal. Yang pertama itu untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan, yang ketiga untuk menghargai diri sendiri, yang keempat nilai-nilai kebajikan universal dan keyakinan kelas. Nah, itu sebenarnya ada 3 di sini ya. Yang paling penting itu adalah untuk menghargai diri sendiri. Jadi bukan karena ingin imbalan atau takut dihukum. Jadi harusnya dia anak-anak itu disiplin itu karena ingin menghargai diri sendiri. Gitu. Ya. Kalau misalnya anak itu terlambat, nah bagaimana caranya biar mereka itu tidak terlambat lagi? Nah itu kita harus memberikan penguatan kepada mereka gitu. Jangan karena dihukum. Jadi selama ini kalau misalnya kita masih menyuruh anak-anak untuk keliling lapangan, nah itu sebenarnya tidak boleh. Karena hukuman itu sebenarnya ada teorinya, nah ini teorinya tidak boleh menghukum siswa. Ya jadi dipanggil secara baik-baik, kita berikan nasihat, nah supaya tidak terulang lagi gitu, supaya tidak terlambat lagi keesokan harinya. Terus juga jangan sampai mengejek anak ya, terus kayak misalnya membuat anak itu misalnya datang kelas terus nih, nah terus dicap jelek, gitu. Berarti jangan sampai kayak gitu. Nah kita telusuri dulu kenapa dia bisa datang terlambat. Jadi kita tanyakan dari hati ke hati gitu ya. Kenapa terlambat? Nah, mungkin karena memang bangunnya memang betul kesiangan gitu. Terus yang kedua, kadang-kadang ada kakaknya lah, katanya nungguin kakaknya dulu. Nah gitu, jadi alasan anak-anak gitu, ditanya dulu alasannya apa, jangan langsung disalahin. Selanjutnya di sini ada posisi kontrol. Posisi kontrol itu posisi kontrol dari guru sendiri. Yang pertama itu ada penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Nah coba saya ingin tanya, di sini biasanya kalau misalnya posisi kontrol guru yang paling baik yang mana Bapak Ibu? Kalau menurut Bapak Ibu? Posisi sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Pemantau. Berarti yang sering dilakukan di kelas itu pemantau. Ya, pemantau itu termasuk yang baik. Ya, 4-5 itu yang baik, pemantau dan manajer. Yang paling baik itu manajer. Biasanya di sini saya sering lihat Pak Edo ya biasanya tuh. Nah itu udah bagus. Tapi sebenarnya jangan menghukum kalau misalnya itu. Manajer itu kayak bertanya gitu tadi alasannya apa mereka melakukan kesalahan gitu. Terus kita juga kan biasanya kan waktu di sekolah pasti kita punya kesalahan juga kan. Nah itu jadi kita ulang lagi. Ibu juga dulu pernah kok gitu. Ibu juga dulu pernah telat ya gitu. Nah terus kita kayak cerita lagi aja zaman dulu kita. Nah itu biasanya ntar terkenang gitu sama anak. Oh iya ya gitu. Terus tapi akhirnya dulu tuh biar nggak telat ini gimana? Nah kita cerita lagi kayak kita biar nggak telat datang sekolah dan gitu. Ya jadi jangan sampai menghukum anak langsung suruh lari itu nggak boleh. Jadi ditanyakan dulu alasan-alasannya. Kalau pemantau nanti sudah betul, ya pemantau juga bagus. Pemantau itu misalnya bener nggak nih anak tuh alasannya karena dia bangun kesiangan mulu kayak gitu. Atau misalnya kadang-kadang kan dia ada yang nangis lah sebelum ke sekolah ya. Nah itu pemantau juga bagus. Jadi jangan sampai langsung menghukum. Bapak Ibu ya, jadi jangan sampai langsung menghukum. Ini pembelajaran itu sih buat saya karena juga memang di kelas juga masih menghukum, tapi menghukumnya nggak yang terlalu berat ya. Kalau untuk kelas 2 rendah ya 1, 2, 3 jangan yang terlalu berat. Misalnya ya memberi apa tuh kayak perjanjian dan gitu masih ringan ya. Kalau untuk disuruh lari ya jangan sampai kayak gitu, lari push up itu nggak boleh. Ya. Jadi harus belajar buat yang ini posisi kontrolnya boleh pemantau atau manajer. Ya.
Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang pertama itu ada bertahan hidup, yang kedua penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Nah, kalau menurut Bapak Ibu yang mana? Untuk yang kebutuhan dasar manusia, yang mana yang paling baik? Bertahan hidup. Bertahan hidup. Nah itu setiap itu beda-beda nggak apa-apa. Berarti boleh bertahan hidup, boleh kasih sayang. Nah biasanya kalau untuk yang perempuan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi makanya kita perlakukan anak-anak itu seperti yang kita maunya seperti apa nih? Nah, kita juga sama memperlakukan anak-anak juga seperti itu, gitu ya. Dia butuh kasih sayang atau butuh apanya? Makanya kita harus melihat karakter anak-anak, gitu ya. Jadi makanya buatlah diri kita sebagai teman mereka gitu. Jadi kalau misalnya anak mau bercerita kita dengarkan gitu. Karena kadang-kadang kan orang tua itu jarang ada di rumah ya. Ada di rumah jam 10 malam, dan dia sudah tidur, pagi-pagi udah berangkat sekolah. Nah, makanya nggak ada teman cerita gitu. Makanya kita kalau ada cerita ya udah nggak apa-apa didengarkan aja. Gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi makanya ini memang seperti ini ya. Kebutuhan dasar manusia, bertahan hidup, penguasaan, rasa kasih sayang, kesenangan dan kebebasan. Nah, biasa kalau yang anak laki-laki butuh kebebasan. Gitu. Misalnya tadi di kelas tuh masih ada yang sering main-main kan ya, pasti ada aja tuh anak laki-laki kayak larian, terus apa lagi? Biasanya apa lagi Bapak Ibu? Iya, main pukul-pukulan. Nah itu karena mereka laki-laki itu memang butuh kebebasan. Jadi, nah itu karena dari kebutuhan manusia kebebasan. Makanya jadi jangan disalahkan. Memang kebutuhan manusia seperti itu, gitu. Ya. Kita harus diarahkan biar tidak berbahaya. Iya betul, harus diarahkan itu. Dan biarkan berbahaya, masa biarkan celaka. Iya, nah itu benar. Biasanya gitu. Anak-anak kalau udah ada yang nangis baru diem ya Bapak Ibu ya. Harusnya kita ingatkan dulu ya, ingatkan, nggak boleh gitu ya. Main boleh tapi jangan main pukul-pukulan. Jadi boleh main asal main lari gitu, tapi jangan terlalu lama juga. Karena kalau udah lari akhirnya ada yang jadi meja, ada yang jatuh. Nah, gitu. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya nih tadi disiplin positif, yaitu pendekatan dalam mengelola perilaku individu terutama anak-anak dengan mengedepankan pemahaman, empati, dan komunikasi yang baik. Jadi apa namanya tadi harus benar-benar sabar. Jadi apa namanya menghadapi siswa itu jangan ini ya, apanya sih agak-agak direndahkan aja gitu nada kita gitu ya. Kalau misalnya anak lagi berbuat salah walaupun dia salah, jangan langsung tinggi nadanya, karena ditanya dulu alasannya apa, jangan sampai langsung marah. Selanjutnya nah ini kayaknya udah paham semua pasti ya Bapak Ibu ya, yang profil pelajar Pancasila. Jadi anak-anak dididik atau dibimbing supaya menjadi pelajar yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ya alhamdulillah di sekolah kita sudah melaksanakan ini semua ya Bapak Ibu ya, dengan ekskul-ekskulnya gitu kan. Udah banyak ya, misalnya tiap hari Senin ada upacara, Selasa ada senam, terus hari Rabu ada pramuka, hari Kamisnya English Day, dan hari Jumatnya ada kultum. Nah itu udah bagus sekali. Nah, semuanya sudah terangkum, tujuannya untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Ini langsung aja. Ini manfaatnya, manfaat pembentukan karakter. Yang pertama karakter yang kuat, pemahaman moral, kemampuan berkontribusi, dan pengembangan hubungan yang sehat. Nah, terus ini juga ditambahkan kalau misalnya di kelas itu memang lebih sering harus berkelompok ya Bapak Ibu ya. Pasti sudah ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya belajar tuh, jadi pakai apa namanya itu? Tugas kelompok. Ya betul, tugas kelompok sudah dibuat kan ya. Jadwal itunya ya, misalnya apa namanya itu disebutnya kelompok belajar gitu. Nah itu harus ada kelompok belajar. Jadi jangan individu terus ya Bapak Ibu ya, karena kalau misalnya individu kan kadang-kadang ada siswa yang masih susah belajarnya gitu kan. Nah kalau berkelompok jadi dia saling bekerja sama dengan baik gitu. Jadi yang tadinya anaknya nggak bisa jadi bisa.
Jadi sering-sering aja membuat apa namanya tadi belajar berkelompok. Selanjutnya, nah ini misalnya di kelas 2 ada keyakinan kelas. Oh iya, kalau sebenarnya itu keyakinan atau peraturan kelas ya Bapak Ibu? Ada yang ini nggak bisa membedakan peraturan kelas atau keyakinan kelas? Peraturan kelas, iya biasanya peraturan kelas. Nah tapi ternyata yang benar itu adalah keyakinan kelas. Soalnya kalau peraturan kelas itu terkesannya anak-anak itu terikat banget gitu Bapak Ibu, terikat dan agak memaksa gitu. Nah, jadi makanya kalau karena harusnya gitu, misalnya harusnya datang tepat waktu, terus apa lagi misalnya memakai seragam. Nah jadi itu kan aturan tuh ya. Nah itu terkesan mengikat banget gitu. Jadi harus ini. Nah kalau misalnya keyakinan kelas, jadi dia pemahaman di dalam dirinya sendiri gitu, kebaikannya harus ditanamkan dalam dirinya sendiri. Makanya bukan peraturan kelas tapi keyakinan kelas. Jadi secara garis besarnya aja. Di sini contohnya misalnya bersikap sopan, misalnya kalau ada bapak ibu guru memberikan salam, terus bersalaman gitu. Terus yang kedua ada saling menyayangi. Nah ini kemarin sudah ya, kita sudah menggalakkan anti bullying. Nah itu saling menyayangi satu sama lain. Terus yang ketiga ada jujur. Nah itu juga penting sekali ya Bapak Ibu ya. Misalnya di kelas itu contohnya adalah tidak boleh menyontek saat ujian. Terus yang keempat ada bertanggung jawab. Nah itu jadi jangan dimunculkan ininya ya, misalnya mengumpulkan tugas tepat waktu dan itu jangan itunya, tapi yang ininya ya sikap yang baiknya yaitu bertanggung jawab. Terus yang kelima misalnya menjaga kebersihan kelas. Itu gambarnya adalah tiket kelas. Yang paling susah untuk Bapak Ibu yang mana? Dari antara 5 ini yang paling susah diterapkan yang mana? Saling menyayangi. Saling menyayangi. Kenapa saling menyayangi? Karena masih terjadi saling meledek, bercandaan yang berujung menyakiti satu sama lain. Iya benar ya Bapak Ibu. Karena banyak banget ya anak-anak kadang tuh suka cari perhatian ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau di rumah kurang diperhatiin mungkin ya Bapak Ibunya sibuk, akhirnya di sini cari perhatian Bapak Ibu guru, yaitu dengan cara tadi ya misalnya meledek teman gitu kan. Terus misalnya apalagi tadi ya misalnya kata-kataan yang gitu ya istilahnya ya. Nah itu karena nanti kan dipanggil sama gurunya gara-gara masalah itu. Nah itu jadi salah satu cara mencari perhatian seperti itu. Nah, jadi pokoknya pintar-pintar Bapak Ibu guru. Biar anak-anak itu supaya tertanam harus saling menyayangi gitu. Misalnya tadi kita udah sering nyanyikan ya lagu anti bullying gitu di sekolah, itu sudah bagus sekali. Paling nggak dia terkenal lah ya di memorinya gitu. Jangan ejek-ejekan, jangan pukul-pukulan gitu. Selanjutnya ya, selanjutnya ada teori motivasi perilaku manusia. Nah, ini di sini ada motivasi eksternal. Contohnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua juga motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Yang ketiga motivasi internal, yaitu tadi ya untuk menghargai diri sendiri. Nah, tadi sudah ini ya kita sudah menjawab, yaitu kalau yang baik itu motivasi adalah untuk menghargai diri sendiri. Jadi yang kita tanamkan itu dari internal, yang motivasi internal. Karena kalau misalnya dari diri sendiri mau berubah, nah itu lebih cepat daripada harus karena hukuman, takut dihukum gitu, atau misalnya nanti dipuji sama guru, nah itu nggak boleh gitu. Jadi harus dari motivasi internal, dari apa namanya tadi menghargai diri sendiri. Ini selanjutnya di sini ada sebenarnya memberikan penghargaan itu baik atau tidak menurut Bapak Ibu? Baik. Baik. Iya. Baik, betul. Jadi kita memberikan penghargaan kepada anak, misalnya dia sudah membuang sampah di tempatnya gitu ya. Kita sudah menerapkan juga ya kemarin ya. Kita memberikan poin gitu bagi anak-anak yang benar-benar ikhlas, misalnya berbuat baik sekecil apapun, membuang sampah, terus apalagi misalnya kemarin gitu ya. Datang tepat waktu ya, datangnya paling pagi, dia benar datang paling pagi. Terus juga misalnya berbuat jujur ya. Kemarin ada anak yang apa ya kemarin tuh ya, seringnya uangnya misalnya ada uang yang hilang uang ya, hilangan uang. Nah
Nah itu lapor ke bu guru. Nah itu sudah bagus sekali kita memberikan poin kepada anak-anak, lalu nanti poinnya yang sudah terkumpul ditukarkan oleh ini ya, ditukarkan iya, rewardnya adalah alat tulis yang kemarin ya. Nah itu bagus sekali. Kita harus memberikan penghargaan pada siswa yang sudah berbuat positif. Ya. Di sini ada pengakuan apresiasi, nah itu ya tadi ya. Jadi pengakuan apresiasi itu bagus ya. Misalnya di sini penilaian positif yang diberikan seseorang terhadap orang lain, atau bisa juga terhadap sesuatu yang dia kerjakan. Nah tadi misalnya kalau misalnya ada anak yang biasanya sering dihukum, nah terus dia tiba-tiba tuh suatu saat itu misalnya ada inilah perbuatan hal yang kecil, nah itu harus tetap disanjung gitu, dipuji gitu ya bu, ya ibu ya. Jangan yang dilihat yang jeleknya terus gitu. Ya walaupun dia pernah misalnya tadi terlambat datangnya atau misalnya atributnya kurang lengkap, tapi jangan dilihat yang jeleknya terus. Kita misalnya hargai mereka kalau mereka itu berbuat baik. Ya misalnya tadi tuh buang sampah, nah itu kita ucapkan terima kasih nak sudah membuang sampah di tempatnya. Nah itu sangat memberikan efek yang baik itu kepada mereka, biar mereka tuh nanti berbuat seperti itu lagi gitu seterusnya. Jadi jangan cuma di sekolah tapi juga sampai di rumah gitu. Nah ini contoh pengakuan atau apresiasi gitu. Tuh, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah itu ya, menolong teman aja sudah bagus banget ya Bapak Ibu ya. Kita nyariin temannya hilang, sepatu teman, kadang kan begitu ya. Ada aja sepatu lagi, harusnya kan kalau belajar itu sepatu dipakai. Kemarin sering banget di kelas 2, tiba-tiba sepatunya hilang, ternyata ada di kelas 1. Nah itu tentunya teman-temannya itu punya empati yang tinggi, akhirnya dicariin di kelas 1. Ada juga yang ketinggalan di lapangan, nah itu alhamdulillah juga ditemukan juga sama Keanu untuk kelas 4. Padahal yang ketinggalan di kelas 2, tapi yang nemuin Keanu. Padahal ya itu ya, alhamdulillah kan ya. Biasanya Keanu itu kan dihukum sedikit dulu, tapi dia empatinya tinggi juga tuh Burhan. Dia langsung gercep gitu nyari sepatunya Alfarid, akhirnya ketemu di lapangan. Ya. Jadi pokoknya sekecil apapun kebaikan murid, nah itu harus kita beri apresiasi, harus kita hargai gitu, diberikan ucapan terima kasih gitu ya. Nah ini di sini kita lihat, jadi ada hukuman, ada konsekuensi. Nah tadi kalau hukuman itu dia berat ya, memberatkan anak, gitu ya, membuat anak malu, nah itu tidak boleh. Kayak misalnya tadi lari di halaman gitu ya, itu tidak boleh lagi dilakukan karena nanti dia akan ingat terus tuh, jadi bikin malu kan ya kalau ketemu temennya dia dihukum gara-gara larian, nah kan akhirnya malu kan, ya itu nggak boleh. Kalau yang boleh itu harusnya konsekuensi. Nah itu konsekuensi, misalnya kalau terlambat, nah konsekuensinya apa gitu. Biasanya lebih ke hal yang mendidik. Apa coba Bapak Ibu? Misalnya kalau anak yang terlambat, jadi jangan mumpung lari. Kira-kira baiknya apa ya? Biar mereka tuh datangnya tuh lebih awal. Nah, poin juga. Poin, misalnya kan kemarin dia terlambat, terus kalau misalnya tidak terlambat lagi, kita kasih poin aja gitu ya Bapak Ibu ya. Biar mereka ada kesannya, wah Bapak Ibu guru kita latih kita nih gitu, ya. Jadi jangan hukuman. Terus kalau bisa tiap anak kasih penghargaan, menjaga. Nah, boleh juga ya Bu Eva ya. Jadi kalau misalnya ada anak yang banyak poinnya, kan nanti kan dikumpulkan ya, dikumpulkan, nah itu dapat penghargaan tuh. Ya bisa juga nanti nih kita usulkan oleh orang kita ya, Ahmad ya. Ya, mudah-mudahan nanti dapat penghargaan. Betul. Jadi nanti dikumpulin itunya poin-poinnya, terus nanti kita tukar dengan penghargaan atau sertifikat buat yang mendapatkan poin yang paling banyak gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai dihukum lagi. Dan sini restitusi tidak hanya melibatkan murid, tetapi juga menumbuhkan kontrol diri kepada anak untuk menyadari kenapa mereka melakukan sebuah tindakan dan tindakan apa yang seharusnya dilakukan agar lebih baik. Nah itu betul. Jadi misalnya kita tanya ke anak nih, ya
misalnya bagaimana kalian supaya tidak terlambat lagi. Nah itu kita tanya sendiri ke anaknya, biar anaknya tuh ada kesadaran gitu. Kan misalnya bangunnya kesiangan, nah biar kita kesiangan bagaimana bangun kamu gitu ya. Betul, misalnya pakai alarm gitu kan ya. Terus juga biasakan jangan mengandalkan orang tua ya. Biasanya kan kadang nggak dibangunin orang tua gitu, mama aku nggak bangunin, itu nggak boleh. Jadi harusnya kan kalau sudah besar harus punya kesadaran gitu untuk bangun pagi gitu ya. Jadi pakai alarm, bisa apa lagi misalnya? Iya betul, tidurnya lebih awal. Biasanya kalau lagi kesiangan tidur jam 10 atau jam 11 ya. Nah harusnya kalau anak sekolah kan maksimal jam 9 ya Bapak Ibu ya. Nah itu tidur harus lebih awal. Iya bangunnya juga awal juga. Ya, itu jadi restitusi harus menanyakan tindakan apa yang membuat anak itu biar bisa lebih baik lagi. Jadi tanyakan sendiri langsung ke anaknya, tapi nanya bagaimana gitu ya. Iya. Selanjutnya berarti langsung bertanya jawab aja ya. Ya udah nggak apa-apa. 9 menit lagi. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu tadi? Iya. Iya, nggak apa-apa. Pak Iwan. Iya, coba Pak Iwan. Ini masalah peraturan dengan keyakinan. Kan kalau tingkat anak itu dia baru bertahun dari 3 tahun jadi tahu kan. Bagaimana mungkin kita meyakini anak-anak kecil itu perbuatan itu benar gitu kan. Sedangkan kita mengajarkan anak kecil itu hanya dari tahun 3 tahun jadi tahu doang kan. Ya, memang yang bagus itu pakai peraturan. Karena peraturan itu mengikatkan, peraturan itu mengikat dan memaksa. Sebab manusia itu kalau tidak dipaksa tidak akan tertib. Itu aja. Iya, saya jawab ya Pak ya. Ini bisa ditambahkan kalau nggak salah jawabannya. Iya, jadi kalau tadi menurut teori tadi, jadi harusnya kita tanya dulu alasan mereka berbuat salah itu apa, itu alasannya. Nah terus kita juga bisa ceritakan, misalnya Bapak juga pernah kok melakukan kesalahan gitu. Dulu waktu Bapak sekolah juga misalnya kesalahannya tadi apa? Kita misalnya peraturan, ada peraturan dan keyakinan gitu. Iya. Kalau keyakinan itu kan di situ kita memberikan suatu anak ditanamkan jadi yakin. Kan untuk anak-anak SD itu kan masih sulit karena nanti itu kecuali SMA udah bisa kali itu. Iya. Jadi SD menurut saya sih belum cocok. Iya, jadi memang kita berusaha memahamkan anak-anak gitu Pak, memahami sikap-sikap positifnya. Makanya kita tempel peraturan, tapi keyakinan kelas tadi di kelas itu. Jadi jangan dimunculkan peraturannya, tapi hal-hal positifnya tadi yang ada 5 tadi tuh, misalnya bersikap sopan, terus saling menyayangi gitu kayak. Jadi nanti kita jelaskan aja, misalnya bersikap sopan itu seperti apa, saling menyayangi seperti apa, itu dijelaskan sama Pak Iwan. Sambil Pak Iwan sisihkan cerita kita Pak Iwan gitu. Pak Iwan seperti ini bisa seperti ini ya. Sering. Iya itu juga gak apa-apa Pak Iwan, malah lebih berkesan buat anak-anak. Jadi cerita Pak Iwan itu kecil gitu. Nah terus nanti juga tanya sendiri ke anak gitu ya, bertanya ke anak juga. Nah menurut kalian seperti apa? Misalnya sikap-sikap yang baik biar kalian sukses nanti masa depannya. Nah harusnya seperti apa? Gitu. Itu juga bisa saya ke anak-anak juga Pak. Jadi nanti dia juga berusaha menepati itu ya Pak ya, berusaha menepati apa yang dia ungkapkan gitu. Insya Allah sih bisa sih Pak. Memang kita tuh ininya udah peraturan terus juga Pak ya, peraturan kelas. Karena tuh dari awal tuh peraturan. Dengan teori itu saya nggak, yang tadi itu kan kurang sepaham. Tadi itu. Iya nggak apa-apa. Kalau pelaksanaan sih bisa. Ya udah. Emang ini sih Pak masih awal banget ya, saya juga baru tahu nih, baru tahu yang pas kali yang kemarin pelatihan aja. Nah makanya kita sharing aja gitu tentang keyakinan kelas. Jadi harusnya memang keyakinan kelas gitu, biar nggak memaksa anak-anak. Terima kasih. Pokoknya sebisa kita menanamkan hal-hal baik di dalam diri anak gitu. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Gimana? Ada. Kalau kita tidak boleh memberi hukuman kepada anak, lalu kira-kira teguran atau hukuman yang tepat sebagai pengganti hukuman itu maksudnya bagaimana baiknya Bu? Nah tadi Bu Hana kan sudah betul. Terus nanti ada setelah itu yang terakhir itu
manajer. Nah itu, jadi kita kontrol diri guru itu sebagai manajer. Kita bertanya langsung kepada anak, kenapa sih kamu berbuat salah terus gitu? Apa namanya? Kita tanya alasannya dia berbuat salah bagaimana, kenapa gitu dia berbuat salah terus. Nah terus nanti kita tadi ya kita cerita gitu, Bu Hana juga dulu pernah berbuat salah gitu, ini gitu ya. Tapi Ibu belajar memperbaiki diri gitu, supaya nanti kedepannya nggak berbuat salah lagi gitu. Ya, jadi Bu Hana juga kita ini aja memberikan motivasi kepada anak tadi ya, motivasi dari internalnya, jangan dari eksternal. Jadi membangunkan semangat anak biar bisa positif gitu di dalam hatinya itu tertanam melalui positif. Terus juga manajer tadi juga bisa juga tadi bagaimana kamu biar kamu itu biar lebih baik itu harusnya seperti apa sikap kamu. Nah kedepannya bagaimana, boleh ditulis aja. Jadi anak-anak suruh nulis. Jadi apa aja nih hal positif yang bisa kamu lakukan biar kamu tidak mengulangi kesalahan lagi. Nah itu kan ditandatangani Bu Hana, tanda tangan orang tua kayak gitu. Jadi dia tidak terus gitu kan. Baik Bu, terima kasih. Ya, ya. Ada lagi Bapak Ibu? Bu. Oh ya udah. Apa? Udah cukup. Ya udah. Ya alhamdulillah ya Bapak Ibu sudah selesai diseminasinya. Masih banyak kekurangan, mohon maaf ya Bapak Ibu. Nanti saya share itunya apa namanya presentasinya, Bapak Ibu bisa pelajari sendiri ya. Baik. Terima kasih banyak waktunya ya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.